Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, dalam usaha kita untuk memahami pengajaran secara holistik, video kali ini berisi tentang pembelajaran sosial emosional. Ruang lingkup pembahasan kita adalah Ki Hajar Dewantara menyatakan, hasil dari pembelajaran budi pekerti adalah bersatunya budi, yaitu gerak pikiran, perasaan, dan kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau pekerti. Permen Kemendikbud nomor 20 tahun 2018 tentang pendidikan penguatan karakter pada satuan pendidikan formal. PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Bapak Ibu guru, sekarang mari kita lihat tentang PSE. PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, bertempat di ruang kelas, di lingkungan sekolah, di dalam keluarga, dan di lingkungan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menanamkan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan kemampuan untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Mari kita lihat kompetensi pertama. Kesadaran diri adalah pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Bapak Ibu guru, saat kita berada dalam kondisi yang menekan, entah karena tuntutan yang terlalu besar atau terlalu banyak, tidak jarang kita merasa stres. Menurut Laura King dalam bukunya The Science of Psychology, stres adalah respons individu terhadap kejadian atau keadaan yang mengancam. Mari kita lihat contoh kasus berikut. Ekspresi emosi yang ditunjukkan Bapak Eling dalam contoh kasus muncul sebagai responsnya terhadap keadaan atau situasi lingkungan saat itu. Saat Bapak Eling sadar bahwa dirinya sedang mengalami gejolak emosi tertentu, Bapak Eling perlu mengenali dan memberi nama emosinya tersebut. Pada layar, kita melihat roda emosi Robert Plachek. Jika Bapak Eling mengatakan saya merasa marah, kita bisa melihat ke dalam bagan marah dalam roda emosi. Perasaan apa saja yang menjadi dasar emosi marah yang terekspresikan. Bisa jadi Bapak Eling merasa marah karena merasa tidak dihargai oleh murid yang tidak melaksanakan instruksinya. Namun sebaliknya, kita juga bisa menyimpulkan bahwa Bapak Eling sedang mengekspresikan rasa takut tidak bisa melaksanakan tugas yang menumpuk. Pengenalan emosi seperti ini dapat membantu guru maupun murid untuk dapat merespons kondisinya sendiri secara lebih tepat. Untuk dapat mencapai pemahaman kesadaran diri dan mampu mengenali emosinya, Bapak Eling dapat mempraktikkan kesadaran penuh atau mindfulness. Teknik STOP adalah salah satu teknik mindfulness yang dapat digunakan untuk mengembalikan diri. STOP merupakan akronim dari S, stop. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Duduklah dengan nyaman. Tegakkan posisi punggung, namun tetap rileks. Letakkan kedua tangan pada paha. Anda boleh menutup mata. T. Take a deep breath. Tarik nafas dalam. Sadari nafas masuk, sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan 2 hingga 3 kali. Nafas masuk, nafas keluar. O. Observe. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Amati perut yang mengembang sebelum membuang napas. Amati perut yang mengempes pada saat Anda membuang napas. Apakah ada yang terasa kaku pada tubuh Anda? Mulailah dari otot wajah, leher, bahu kanan, dan bahu kiri. Rilekskanlah. Rasakan punggung, paha kanan, paha kiri, lengan kanan, lengan kiri, dan jari-jari Anda. Istirahatkanlah. Rasakan kursi tempat Anda duduk. Rasakan lantai tempat kaki Anda berpijak. Amatilah nafas Anda yang sekarang terasa lebih ringan. Amatilah pikiran Anda yang sekarang lebih fokus. Amati tindakan-tindakan yang lebih baik yang bisa Anda lakukan. P. Proceed. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda.
Dalam melatih murid untuk memiliki kesadaran diri, kita bisa melakukan beberapa kegiatan berikut. Bernafas dengan kesadaran penuh. Identifikasi perasaan. Melukis dengan jari. Menulis surat atau jurnal. Kompetensi kedua, pengelolaan diri adalah bagaimana kita menetapkan dan mencapai tujuan positif. Bapak Ibu Guru, apa yang dialami oleh Bapak Eling tentu sering dialami oleh kita. Saat harus mengajar di depan kelas, tidak jarang guru juga terpikir untuk menyiapkan acara sekolah, bagaimana mendisiplinkan murid dengan pendekatan yang empatik, mengurus administrasi, menyiapkan perlengkapan ajar, dan lain-lain. Sering juga kita mendengar murid-murid mengeluh tentang tugas yang terlalu banyak, bingung menentukan tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, atau kita juga sering mendengar guru memberikan tugas jauh-jauh hari sebelumnya, namun mereka tetap mengerjakan tugas itu sehari sebelum hari pengumpulan. Bapak Ibu Guru, kompetensi untuk pengelolaan diri memberikan kemampuan bagi murid untuk menyadari siapa diri mereka, apa yang akan dilakukan dengan kesadaran tersebut, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka menggunakan kesadaran untuk mencapai tujuan, bagaimana bekerja keras untuk mencapainya, dan bagaimana mereka mengatur perasaan mereka. Berikut beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk melatih murid dalam pengelolaan diri. Membuat jurnal diri untuk mengenali diri dan memantau perkembangan diri. Membuat puisi akrostik. Membuat kolase diri. Bapak Ibu Guru, kompetensi berikutnya dalam pembelajaran sosial dan emosional adalah kompetensi kesadaran sosial atau social awareness. Jika dalam dua kompetensi sebelumnya merupakan kemampuan mengenal serta mengelola diri sendiri, maka dalam kesadaran sosial ini kita diharapkan membangun kemampuan untuk menempatkan diri dan melihat perspektif orang lain. Secara spesifik, kita akan membahas mengenai keterampilan berempati. Empati merupakan kemampuan untuk mengenali dan memahami, serta ikut merasakan perasaan emosi orang lain, sehingga dapat melihat perspektif sudut pandang orang lain tersebut. Baru setelah itu, kita mampu melihat dari kacamata orang lain. Kita dapat menghargai dan memahami konteksnya. Lalu bagaimana jika suatu saat kita dihadapkan pada situasi yang membutuhkan empati kita? Padahal di saat yang sama kita pun sedang menghadapi masalah yang tidak ringan. Lagi-lagi, bernafas dan menyadari nafas dalam teknik stop menjadi salah satu teknik sederhana yang efektif. Saat kita menarik nafas dan menghembuskan nafas panjang, maka kita sedang mengembalikan kesadaran penuh pada saat tersebut. Menanamkan empati dapat dilakukan dengan langkah yang paling sederhana, yaitu dengan menaruh perhatian pada perasaan orang lain dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut kepada diri sendiri. Dan berikut adalah cara melatih diri untuk berempati. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk melatih rasa empati murid adalah sebagai berikut. Menuliskan ucapan terima kasih. Bapak Ibu Guru, kompetensi yang keempat adalah keterampilan berelasi, yaitu kerjasama dan resolusi konflik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan pada berbagai bentuk kerjasama dengan berbagai pihak, baik murid, guru, rekan kerja, orang tua, dan komunitas masyarakat lainnya. Kemampuan kita untuk bekerja sama dan menyelesaikan konflik dengan konstruktif akan membantu kita membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Berikut adalah beberapa keterampilan yang perlu dikembangkan dalam berelasi. Garden dalam Parent Effectiveness Training menyatakan bahwa
Gaya komunikasi menggunakan pernyataan saya atau I message dapat digunakan dalam resolusi konflik. Coba kita bandingkan kedua pernyataan berikut ini. Pernyataan saya berfokus pada perasaan penyampai pesan daripada pikiran atau karakteristik lawan bicara atau penerima pesan. Pada pernyataan masukan ibu, ada nuansa emosi yang mengalir keluar, yang terasa sebagai memberi tuduhan, menyalahkan, serta menghakimi. Secara psikologis, bahasa juga mengantarkan nuansa emosi pembicara kepada yang diajak berbicara. Keterampilan berelasi murid bisa kita latih melalui kegiatan berikut. Cari teman baru. Kompetensi kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning atau CASEL menjelaskan bahwa pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah kemampuan seseorang untuk membuat pilihan-pilihan yang konstruktif terkait dengan perilaku pribadi serta interaksi sosial mereka berdasarkan standar etika, pertimbangan keamanan dan keselamatan, serta norma sosial. Jika pengambilan keputusan yang bertanggung jawab diajarkan secara konsisten sejak dini, akan memungkinkan seseorang untuk bertumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan lebih berdaya lenting atau resilience dalam menghadapi segala konsekuensi yang harus dihadapi akibat keputusan yang dibuat. Untuk dapat melakukan hal tersebut, perlu dipelajari hal-hal berikut. Salah satu strategi sederhana yang dapat digunakan untuk menumbuhkan kemampuan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah dengan menggunakan kerangka yang disebut POCH, Problem, Options, Outcomes, and Choices. Kita dapat menganalisis permasalahan dengan menggunakan strategi POCH dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Dan Bapak Ibu Guru, untuk mengimplementasikan PSE pada murid kita di sekolah kita dapat kita lakukan melalui cara-cara berikut.